Wrexham si pengukir rekor promosi langsung bidik Premier League. Sebuah rekor baru saja ditorehkan oleh Wrexham seiring keberhasilannya kembali meraih tiket promosi dalam jenjang divisi sepak bola di Liga Inggris. Premier League kini jadi bidikan mereka. Mengutip dari BBC, Wrexham menjadi tim pertama dalam sejarah persepak bolaan Inggris sedari 1888 yang meraih tiket promosi 3 kali secara beruntun. Marcus Rashford cedera dan dipastikan absen hingga akhir musim. Marcus Rashford hampir pasti tidak akan bermain lagi untuk Aston Villa hingga akhir musim ini akibat cedera hamstring yang dideritanya, yang membuat peluang tampilnya dalam sisa laga Premier League menjadi sangat kecil. Pemain berusia 27 tahun itu akan menjalani rehabilitasi di Aston Villa, namun masa depannya jangka panjang masih belum pasti. Barcelona juara Copa del Rey kini tebar ancaman ke Inter Milan. Barcelona sukses menjadi kampiun dari Copa del Rey. Keberhasilan itu menjadi sinyal ancaman Blaugrana bagi lawannya di semifinal Liga Champions yaitu Inter Milan. Ini merupakan trofi kedua Barcelona sepanjang musim. Selain Copa del Rey, Lamine Yamal dan kawan-kawan sebelumnya berhasil mengalahkan Real Madrid di ajang final Piala Super Spanyol. Dan kini Presiden Barcelona Joan Laporta menegaskan timnya sudah siap penuh menghadapi Inter Milan. Para pemain disebutnya adalah motivasi tinggi usai memenangkan Copa del Rey. Antonio Rudiger dinilai tak pantas lagi bela timnas Jerman. Perilaku buruk yang berbuah kartu merah di penghujung laga final Copa del Rey bisa berbuntut panjang bagi Antonio Rudiger. Selain terancam hukuman berat dari Asosiasi Sepak Bola Spanyol, bek Real Madrid itu juga bisa saja kehilangan tempatnya di timnas Jerman. Tak dapat dipungkiri, Rudiger adalah salah satu bek terbaik yang dimiliki Jerman saat ini. Namun gara-gara olahnya yang melempar es ke arah wasit dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas, dia kini menuai kecaman keras. Sejumlah pihak di Jerman meminta dia dihukum oleh pelatih timnas Jerman yakni Julian Nagelsmann. Chelsea dan Venezia di ujung tanduk. Venezia masih di zona degradasi di Liga Italia. Sisa 4 laga mampukah Chelsea dan kawan-kawan selamat dari turun kasta? Venezia sementara duduk di peringkat ke-18 klasemen di Liga Italia dengan koleksi 25 poin. Venezia sejatinya masih punya peluang untuk bisa menyelamatkan diri dari degradasi. Venezia berjarak 2 poin dari Lecce di atasnya di zona nyaman. Venezia tidak boleh kehilangan poin dari 4 laga tersebut jika mau terus aman. Ruben Amorim masih hati-hati mainkan Luxau. Luxau bermain penuh untuk Manchester United pada akhir pekan yang lalu. Kendati demikian, Ruben Amorim masih berhati-hati menurunkan pemain 29 tahun itu. Bagi Luxau ini merupakan kali pertama dia bermain secara penuh untuk MU. Di musim ini Luxau lebih banyak menepi karena mengalami cedera. Beberapa mengalami cedera. Mantan pemain dari Southampton itu mengalami cedera lutut, cedera betis, dan juga cedera otot. Oleh karena itu Amorim akan berhati-hati ketika memainkan Luxau. Arsenal hampir juara lagi dan lagi. Ada semacam ironi yang terus menghantui Arsenal dalam 3 musim terakhir. Mereka berlari sekencang mungkin dalam perburuan gelar hanya untuk melihat trofi jatuh ke tangan tim lain. Gunner sepertinya nyata adanya lebih sering menjadi penjaga trofi ketimbang pengangkatnya. Di bawah kendali Mikel Arteta, Arsenal kembali dari masa kelam menjadi penantang serius di Premier League. Namun di saat langkah mereka mendekati garis finish, selalu ada saja batu besar yang menggagalkan segalanya. Pep Guardiola beri selamat untuk Liverpool. Manchester City harus mengakui keunggulan Liverpool dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. Dominasi City selama 4 musim terakhir akhirnya terhenti oleh tangan dingin dari Arne Slot, pelatih anyar Liverpool yang sukses membawa timnya meraih gelar juara. Kemenangan yang sangat layak, tidak diragukan lagi. Mereka adalah tim yang fantastis, ujar dari Guardiola. Liverpool buktikan Arne Slot adalah pilihan yang tepat. Liverpool berhasil menjuarai Liga Inggris di bawah asuhan dari Arne Slot. Manajemen si merah dinilai membuat keputusan tepat memilih manajer asal Belanda itu. Di awal musim, banyak yang meragukan Arne Slot. Dia datang menggantikan Jurgen Klopp yang mengantarkan Liverpool mencetak banyak prestasi. Dengan prestasi juara di Liga Inggris musim ini, Arne Slot sudah membuktikan bahwa Liverpool membuat sebuah pilihan yang tepat.
resmi juara. Kapan Liverpool angkat trofi? Liverpool akhirnya memastikan diri sebagai juara Liga Inggris musim ini setelah mengalahkan Tottenham. Liverpool dijadwalkan mengangkat trofi Premier League usai laga terakhir mereka di musim ini melawan Crystal Palace di Anfield Stadium di tanggal 25 Mei mendatang. Sesuai tradisi, klub akan mengangkat trofi di laga kandang terakhir, kecuali jika gelar dipastikan lewat pertandingan tandang di pekan terakhir. Bahwa Liverpool juara, Arne Slot melangkai pencapaian dari Sir Alex Ferguson. Arne Slot kini tercatat sebagai manajer kelima yang mampu memenangkan Liga Inggris di musim pertamanya. Catatan itu bahkan melampaui manajer paling sukses di era Premier League, yakni Sir Alex Ferguson. Musim ini Liverpool dianggap lebih beruntung karena menghadapi Manchester City yang kurang stabil. Namun dominasi tetap patut diapresiasi mengingat mereka baru saja menjalani transisi dari era Jurgen Klopp. Alexander-Arnold akan sangat dirindukan kalau tinggalkan Liverpool. Trent Alexander-Arnold dikabarkan akan meninggalkan Liverpool di musim panas nanti. Jika benar-benar pergi, dia disebut akan dirindukan. Mantan pemain Chelsea yakni Pat Nevin yang mengungkapkan pendapat bahwa andai Alexander-Arnold pergi akan menjadi sebuah kehilangan besar untuk Liverpool. Masa depan Alexander-Arnold sendiri di Liverpool memang sudah dispekulasikan. Kontraknya diketahui akan habis di bulan Juni nanti. Borussia Dortmund ingin pertahankan Niko Kovac. Borussia Dortmund nampaknya tidak akan melakukan pergantian pelatih kepala pada musim panas nanti. CEO Borussia Dortmund yakni Hans Joachim mengutarakan wacana melanjutkan kerjasama dengan sang pelatih Niko Kovac. Peluang Kovac dipertahankan Dortmund terbuka cukup lebar, pasalnya Kovac mulai bisa unjuk gigi dan mampu mengantarkan derby VB naik ke posisi ke-6 klasemen di Liga Jerman musim ini. Anak asuh dari Kovac kini hanya berjarak 3 angka dari zona Liga Champion. Leroy Sané tolak Arsenal dan juga Liverpool. Alih-alih pindah ke Liga Inggris, Sané kini disebut telah menyepakati kontrak baru bersama Bayern Munchen. Jurnalis Christian Falk melaporkan bahwa winger timnas Jerman tersebut menolak Arsenal dan Liverpool untuk bisa menandatangani perpanjangan kontrak hingga tahun 2028. Menariknya, Sané dikabarkan rela menerima pemotongan gaji yang cukup besar demi bisa bertahan di Bayern Munchen. 6 raksasa Eropa sekaligus pantau bintang Atalanta. Bintang Atalanta yakni Ademola Lookman dilaporkan terus mendapatkan perhatian besar dari berbagai tim besar Eropa yang ingin membawanya keluar dari Bergamo di bursa transfer musim panas nanti. Calcio Mercato menyebutkan bahwa Juventus dan Napoli sudah memulai pembicaraan awal dengan perwakilan dari Lookman. Selain itu ada Barcelona yang juga telah melakukan komunikasi. Berikutnya ada 3 tim Liga Inggris lainnya yang turut memasukkan nama Lookman dalam radar mereka sekarang. Terungkap Real Madrid 2 kali kontak Jurgen Klopp. Real Madrid kini mencari pelatih baru setelah Carlo Ancelotti gagal bawa Madrid lebih jauh melangkah di Liga Champions. Dilansir dari Marca, Real Madrid punya beberapa opsi pelatih baru. Mereka adalah Xabi Alonso, Jurgen Klopp, Santiago Solari, dan juga Raul Gonzalez. Dari sumber terpercaya terungkap bahwa 2 kali Real Madrid telah mengontak Jurgen Klopp. Namun apa daya, dua-duanya ditolak. Melalui agennya yakni Mark Kosike, Jurgen Klopp masih fokus dengan pekerjaan barunya saat ini dan Klopp memang mau melatih kembali lagi, tetapi tidak dalam waktu yang dekat ini. Andai Liam Delap gagal, MU bakal anggut striker ini. Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan rencana cadangan seandainya mereka gagal mendapatkan Liam Delap. Mereka akan mengalihkan fokus mereka kepada Jean Philippe Matita sebagai pengganti. Dilansir dari Give Me Sport, musim ini Matita memiliki performa yang bagus. Ia mengemaskan total 17 gol bagi Crystal Palace. Dan gaya bermain dari striker timnas Prancis tersebut juga dikabarkan cocok dengan gaya main dari Ruben Amorim. Sang striker dikabarkan bisa anggut di kisaran 40 juta pound sterling, sehingga MU akan berjuang untuk bisa mempertimbangkan mendatangkannya.
AS Roma goda Fabregas untuk gantikan Ranieri. AS Roma dikabarkan sedang mencari pengganti dari Claudio Ranieri untuk musim depan. Salah satu nama yang mencuat adalah Cesc Fabregas, pelatih muda yang membawa Como promosi ke ajang Serie A. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, sudah ada kontak antara manajemen Roma dan juga Fabregas. Meski begitu, Como bersikukuh untuk bisa mempertahankan sang pelatih. Fabregas sendiri sukses membawa Como promosi ke Serie A musim ini, dan prestasinya itu membuat beberapa klub top Eropa kini mulai meliriknya. Matheus Jonas Langga lagi gabung dengan MU. Belakangan ini ramai rumor Manchester United mendekati Matheus Cunha dari Wolverhampton. Dilansir dari Mirror, bakal transfer Fabrizio Romano menyampaikan perkembangan yang terbaru. Katanya transfer dari Matheus Cunha memasuki hari-hari penting dalam karirnya. Matheus Cunha dipagari senilai 62 juta pound sterling atau setara dengan 1,3 triliun rupiah. Dan seperti kata dari Fabrizio Romano, MU sanggup menyanggupi harga tersebut. Cunha sendiri sudah bergabung ke Wolverhampton di tahun 2023. Pemain asal Brasil itu sudah mengemaskan 29 gol dan juga 13 assist dari total 78 pertandingan. Carlo Ancelotti sepakat di timnas Brasil. Tanda-tanda perpisahan Carlo Ancelotti dengan Madrid semakin jelas terlihat setelah kekalahan dari Barcelona di ajang final Copa del Rey. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Ancelotti kini telah mencapai kesepakatan prinsip untuk bisa menangani Brasil mulai akhir musim ini. Ia mengonfirmasi bahwa kebersamaannya dengan Real Madrid akan segera berakhir secara resmi. Ancelotti dikabarkan sudah setuju untuk memulai melatih Brasil pada awal Juni mendatang sesuai keinginan dari Federasi Sepak Bola Brasil. Dengan kesepakatan ini, Ancelotti hampir pasti tidak akan memimpin Real Madrid di ajang Piala Dunia antar klub yang akan berlangsung di Amerika Serikat.